Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Pak Aditya Kurniawan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak panelis, yang saya hormati rekan-rekan nominator tema kualitas pendidikan, yang saya hormati teman-teman peserta pada kelas D ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Kurniawan. Asal sekolah saya dari SMK Negeri Karangpucung, Kabupaten Cilacap, merupakan salah satu kecamatan paling barat dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya ini Jasun Bapak Ibu, Jawa Sunda begitu. Baik Bapak Ibu, saya sama seperti Pak Aris. Pak Aris guru otomotif, kebetulan saya juga guru otomotif. Tapi beliau TKR, saya di TSM, Teknik Sepeda Motor. Bapak Ibu, izinkanlah pada malam hari ini saya berbagi praktik baik, yaitu Jardikrim. Jardikrim itu merupakan sebuah akronim dari pembelajaran berdiferensiasi, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing lagi dengan MPI. Mbak, next. Adapun pendahuluannya, tujuan utama dari praktik baik ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang lebih personal dan menyenangkan. Dengan MPI diharapkan pembelajaran bisa lebih meningkatkan motivasinya, keaktifan siswa, mendorong kreativitas dan mengembangkan bahan ajar yang lebih menarik dan adaptif. Inilah situasi yang saya alami di sekolah saya Bapak Ibu. Adapun situasi tersebut adalah kesulitan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Jadi karena kami di SMK dan dengan adanya sistem zonasi itu kami tidak bisa mengetahui karakteristik siswa. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajarnya siswa. Kemudian minimnya interaksi dan keterlibatan siswa di dalam kegiatan pembelajaran, pembelajarannya kurang menarik dan kurang menyenangkan. Kemudian keterbatasan waktu untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Dan yang paling terjadi adalah kurangnya pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Next. Adapun tantangan yang saya hadapi, yang pertama adalah saya harus meningkatkan minat belajar murid. Jadi di SMK saya minat belajar muridnya itu masih rendah Bapak Ibu. Terutama kalau jam kosong, wah itu siswa pasti main HP. Nah itu yang terjadi, main HP di pojokan, kemudian apa istilahnya, mereka sudah asik dengan dunianya sendiri, sehingga motivasi untuk belajar itu baru 5 menit saja, Pak izin ke belakang, Pak izin ke toilet, ke masjid dan lain-lain. Kemudian membuat suasana belajar yang menyenangkan. Nah, jadi
siswa saya itu terlihat bosan ketika proses pembelajaran Bapak Ibu. Membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, ini saya memiliki sebuah tantangan. Saya harus mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana saya memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran supaya SMK saya itu tidak ketinggalan di dalam penggunaan teknologi. Jadi saya harus berusaha untuk update teknologi begitu. Kemudian merancang model pembelajaran yang inovatif. Next, Mbak. Adapun aksi yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan awal. Di sini saya melakukan tes diagnostik awal. Kemudian saya juga membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan model belajar siswa. Yang kedua, saya mengembangkan pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif di sini saya menggunakan MPI yang dibuat dengan Articulate Storyline 3. Mungkin tadi Bapak Ibu ada yang membuat dengan menggunakan Canva Web. Kalau saya menggunakan Articulate Storyline 3. Kenapa saya menggunakan Articulate Storyline 3? Karena kita bisa menambahkan game di dalamnya, kemudian banyak yang bisa kita tambahkan di dalamnya. Kemudian pelatihan dan persiapan guru untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang MPI ini. Kebetulan saya banyak belajar dari platform Merdeka Belajar. Kemudian saya juga mengikuti pembatik. Untuk pelaksanaan saya juga melakukan tadi setelah MPI-nya saya buat, saya mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dalam kelas. Dan yang berikutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi gitu. Berikutnya, untuk hasil terjadi peningkatan partisipasi dan motivasi belajar siswa. Kemudian terjadi peningkatan pemahaman siswa, adanya pengembangan keterampilan belajar mandiri siswa, efisiensi dan inovasi dalam proses pembelajaran, dan penyesuaian untuk berbagai gaya dan tingkat belajar. Lanjut, Bang. Bapak Ibu, inilah media belajar yang saya buat. Kebetulan saya mengajar tentang materi engine. MPI yang saya buat adalah MPI sistem bahan bakar. Yang sebelah atas itu adalah halaman tampilan awal untuk MPI saya. Ketika Bapak Ibu mengklik tombol start atau murid mengklik tombol start, maka akan masuk ke dalam menu. Nah, MPI ini di dalamnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini isinya adalah tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan petunjuk penggunaan MPI ini. Kemudian ada materi ajar. Nah, di dalamnya materi ajar ini adalah berisi materi-materi yang akan mereka pelajari. Karena ini MPI tentang topik sistem bahan bakar, maka pada menu materi tersebut isinya adalah tentang komponen-komponen dari sistem bahan bakar. Baik, di dalamnya juga ada video, kemudian ada evaluasi. Nah, pada MPI ini Bapak Ibu bisa istilahnya membuat soal langsung pada aplikasi ini. Dan ada referensi ini harus ada. Jadi Bapak Ibu mengambil videonya dari mana, musiknya dari mana, kemudian Bapak Ibu mengambil materinya dari mana, itu kita cantumkan di dalam MPI-nya. Next, Mbak. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatannya. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkonsultasi dengan rekan sejawat. Di sana ada siswa menggunakan MPI di dalam pembelajaran. Nah, diferensiasinya di sini salah satunya adalah diferensiasi produk. Jadi siswa dibebaskan,
ada yang membuat poster, kemudian ada yang membuat video pembelajaran. Lanjut. Penutup pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci. Jadi untuk saat ini saya merasa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang paling cocok untuk diaplikasikan di sekolah saya. Kemudian teknologi mempermudah inovasi di dalam pembelajaran, dan kolaborasi antar guru itu memperkuat implementasi. Terakhir, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tahu saya lebih jauh, bisa di-scan QR code-nya. Itu ada beberapa kegiatan yang saya lakukan dan identitas saya. Terima kasih. Ya baik, Bapak silakan, ada yang bertanya. Gimana Bapak Ibu? Nggak ada? Udah ngantuk ya? Dan nggak ada, atau nanti terakhir ya, kita lihat dulu dari panelis dulu, panelis dulu. Baik, terima kasih Pak Adit. Saya tadi masuk ke blognya Bapak, blognya menarik juga ya untuk dilihat. Yang menjadi pertanyaan saya, ini kan SMK juga ya. Siap. Nah ini Bapak juga membatik. Nah dari upaya yang Bapak lakukan ya, saya coba lihat lagi presentasinya. Bapak mengajak anak-anak untuk masuk ke blog Bapak, lalu mencoba mempelajari. Nah itu yang tadi saya pakai Pak Yudit sampaikan ke saya gitu ya. Jadi kadang makan ikan tongkol terus kadang-kadang bosan gitu ya. Bagaimana Bapak melakukan monitoring atau bagaimana Bapak memastikan bahwa anak-anak itu masuk ke blog Bapak, mereka menjadi bagian dari proses pembelajaran Bapak, lalu itu menjadi sebuah rutinitas belajar yang membuat mereka itu terus berinteraksi dengan Pak Adit. Gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Untuk blog ini kebetulan tidak saya gunakan untuk akses ke siswa Bapak. Jadi siswa itu saya berikan akses ke MPI-nya melalui link di WA. Jadi MPI saya masih berbasis web. Jadi saya bagikan linknya ke siswa, dan saya bisa memantau kegiatan apakah siswa masuk ke MPI atau tidak dari kegiatan evaluasi Bapak. Jadi mohon izin, MPI saya ini saya buat per topik Bapak. Jadi nanti di setiap akhir topik itu mereka wajib mengerjakan evaluasi, dan hasil evaluasinya itu harus dikirimkan ke saya sebagai bukti bahwa mereka sudah mengakses MPI ini. Terima kasih. Oh, iya Bapak. Jadi ya berbeda Bapak. Yang ini blog, yang tadi MPI-nya Bapak. Ya, betul. Baik, terima kasih. Baik, ini SMK ya Pak ya? Baik Bapak, betul. Saya mulai dari startnya dulu. Motivasi, keterlibatan siswa, udah, ya kan? Siap. Oke, kelas otomotif. Minim interaksi, minim keterlibatan, sehingga Bapak mengajukan solusi penggunaan teknologi kan? Betul. Setelah dilakukan, motivasi dan prestasi siswa meningkat. Betul. Motivasinya, tapi keterlibatan siswa nggak diceritakan. Yang diceritakan prestasinya. Iya. Jadi antara tujuan dengan capaiannya ada sedikit bergeser, tapi motivasinya meningkat. Pertanyaan saya Pak, SMK itu kan beda dengan SD, TK, SD, SMP ya. Kalau TK, SD itu keterlibatan, antusiasme tinggi itu nanti sangat dekat dengan hasil belajarnya gitu. Nah siswa SMK ini kan hasil belajarnya itu lebih ke keterampilan Pak. Betul. Nah sementara yang Bapak tingkatkan itu kan ke motivasi dan keterlibatan Pak. Jangan-jangan ini jangan saya itu usil aja Pak. Tapi bukan jadi karena usil itulah saya jadi panelis Pak. Siap. Maksud saya begini, jangan-jangan nanti
keterlibatan dan interaksinya meningkat, motivasinya, tapi keterampilannya menurun. Wah, celaka ini. SMA dari TK kan itu. Kalau saya nah ini Bapak coba jelaskan ke kami bagaimana dengan tetap meningkatkan motivasinya dan keterlibatan tadi itu keterampilan mereka SKM-nya tetap terjaga, Pak. Karena rohnya SKM-nya di sini pasti mau. Nah itu yang satu. Yang kedua, Pak, saya lihat Bapak banyak bercerita tentang bagaimana Bapak melakukan modifikasi di MPI-nya itu seperti itu, lain sebagainya. Saya tunggu-tunggu tadi ada diferensiasi, kok nggak muncul. Ternyata diferensiasinya bukan pada proses, betul, tapi pada produk, betul, ujungnya doang. Wah, agak diferensiasi kan ada 3 tuh ya, betul. Konten, proses, produk kan. Rupanya dia ada di produk gitu. Nah, saya ingin Bapak cerita coba Pak, tantangan atau kendala yang mungkin dihadapi selama Bapak menggunakan gender cream ini, ya kan? Dan saya yakin Bapak melakukan penyesuaian metode ini pada anak-anak yang keterampilan digitalnya itu rendah. Nah, saya tidak ingin Bapak membicarakan yang aman-aman saja Pak, yang anak yang nggak suka teknologi ini loh Pak. Nah gitu, anak yang nggak suka itu apa yang ingin Bapak lakukan itu? Seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama saya menjawab dulu kenapa saya hanya meningkatkan motivasinya, karena begini Bapak, kami di SMK itu tidak hanya teori tapi praktek juga Bapak. Jadi seperti ini, anak SMK itu sebelum ke praktek dia harus paham tentang teori dulu Bapak. Jadi memang MPI ini itu saya desain adalah untuk meningkatkan motivasi siswa belajar teorinya dulu Bapak. Karena bahaya ketika misalkan siswa tidak tahu teorinya tetapi langsung ke praktek Bapak. Seperti tadi disampaikan Pak Aris, kita di otomotif itu istilahnya menggunakan benda-benda yang mahal. Ketika belum tahu teorinya kan bahaya Bapak, rusak nanti alatnya, yang lain tidak bisa praktek. Tetapi untuk meningkatkan keterampilannya kami memberikan job Bapak, ada namanya job sheet. Nah ketika kegiatan praktek itu mereka praktek sesuai dengan job sheet yang ada. Kemudian di akhir di kelas 12 SMK saya itu memiliki LSP Bapak, Lembaga Sertifikasi Profesi P1. Itu mereka akan melakukan ujian UKOM Pak namanya, uji kompetensi menggunakan LSP. Jadi disitulah nanti mereka akan diuji apakah mereka keterampilannya itu kompeten atau tidak kompeten. Begitu Bapak. Jadi untuk meningkatkan motivasinya saya menggunakan MPI, tetapi di dalam prakteknya saya nanti akan memberikan job sheet, daftar pekerjaan yang akan mereka lakukan. Nah, ketika praktek saya akan mendampingi mereka. Biasanya saya akan membagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok kecil itu saya sisipkan satu anak yang saya anggap mampu atau bisa. Nah, anak tersebut nanti yang akan mendampingi teman-temannya ketika praktek. Nah, saya pun ketika praktek nanti akan datang ke kelompok-kelompok tersebut untuk memastikan bahwa yang mereka kerjakan sesuai dengan job yang ada. Begitu Bapak. Artinya yang ini yang Bapak pakai ini belum diuji. Gimana Bapak? Artinya yang Bapak tampilkan di sini di kelasnya ini kan siswanya belum diuji di LSP Pak? Belum Bapak. Ini kebetulan materinya di kelas 11 Bapak. Materinya di kelas 11. Belum untuk uji LSP itu di kelas 12. Begitu. Kemudian mohon izin untuk tadi pertanyaan yang kedua tentang Siswa yang kemampuan digitalnya rendah. Oh, siswa kemampuan digitalnya rendah. Alhamdulillah Bapak, untuk di SMK
khususnya siswa yang saya ajar, itu bukan hampir sih Pak, sudah 100% semuanya memiliki handphone Pak. Minimal sudah Android, dan saya memang mendesain MPI ini dia bisa diakses untuk semua HP Bapak. Karena kita berbasisnya web, bukan berbasis aplikasi. Ketika berbasis web, asal dia terkoneksi dengan internet, maka MPI ini bisa diakses. Begitu. Jadi untuk kesulitan di dalam mengakses MPI ini, saya rasa siswa saya selama ini tidak mengalami kesulitan Bapak. Tetapi apabila ada siswa yang kekurangan di dalam penggunaan teknologinya, itu ya saya dampingi Pak biasanya. Ada perlakuan khusus untuk mereka. Begitu. Silakan kita mendengar terus dulu. Baik, terima kasih saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya bisa persiapan terlebih dahulu. Pak Fajar, Bu Fajar.